Semangat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Bahasa Indonesia, di kelas Bahasa Indonesia yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk selalu cinta akan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memprediksi soal PAT atau penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia kelas 8 sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021. Langsung saja kita lihat nomor 1. Informasi yang merupakan ajakan kepada pembaca adalah dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini sebenarnya sudah menyampaikan informasi, yaitu untuk mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Ini menjelaskan kalimat pertama. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Pilihan jawabannya A. Untuk bersemangat persatuan menghadapi penjajah Belanda secara bersama-sama. Nah, ini kurang tepat karena sekarang ini kita sudah tidak berhadapan langsung dengan penjajah. B. Untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini sesuai dengan kalimat pertama tadi. Untuk bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. C. Untuk mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda sebagai kebulatan tekad mengusir penjajah. Sekarang sudah tidak ada lagi penjajah dan ini sebenarnya hanya menjelaskan kalimat pertama. D. Untuk terus bersatu mengusir penjajah Belanda, ini juga tidak sesuai. Jadi kalimat atau jawaban yang tepat adalah B. Untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Nomor 2. Teks di atas termasuk jenis teks mari bersama melindungi hutan kita. Nah, di sini mari bersama melindungi hutan kita. Sebenarnya sudah kelihatan kalau ini merupakan teks persuasi, mengajak. Ya. Luas hutan di Indonesia semakin hari semakin sempit akibat aktivitas industri. Jadi jawaban yang benar adalah persuasi, bukan eksplanasi, bukan ulasan, apalagi narasi. Nomor 3. Informasi pokok dalam kutipan tersebut adalah batik merupakan fashion yang dinamis, bisa kita pakai dalam acara formal ataupun non-formal. Dengan memakai batik akan terpancar karakteristik sikap dan jiwa elegan. Pemerintah sudah memberikan contoh secara tidak langsung pada masyarakat agar melestarikan budaya melalui busana batik. Beberapa waktu lalu, protokoler dalam acara pelantikan Presiden RI Joko Widodo memakai pakaian batik. Secara tidak langsung, peristiwa tersebut merupakan seruan bagi kita untuk melestarikan budaya memakai batik sebagai bentuk identitas bangsa. Informasi pokok sebenarnya bisa kita lihat dari kalimat utamanya, sedangkan kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Batik merupakan fashion yang dinamis, bisa kita pakai dalam acara formal ataupun non-formal. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Pakaian batik dapat digunakan dalam acara formal dan non-formal oleh semua masyarakat. Di sini B. Protokoler dalam acara ini hanya menjelaskan, jadi penjelasan dari informasi pokok.
4. Teks di atas merupakan bagian teks persuasi karena kita lihat bersama. Pada akhirnya, berhenti merokok adalah pilihan hidup seseorang. Mengingat bahaya yang diakibatkan dari merokok, sebaiknya seseorang berhenti merokok. Berhenti merokok memang sulit, namun berhenti merokok akan mengubah kehidupan seseorang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Ini alasan mengapa ini merupakan bagian teks persuasi. A. Berisi pendapat para ahli, tidak. B. Berisi bujukan kepada pembaca agar berhenti merokok, betul. Berisi cerita, bukan. Berisi pendapat ahli, bukan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berisi bujukan kepada pembaca agar berhenti merokok. 5. Kalimat ajakan yang sesuai paragraf tersebut adalah: pendidikan adalah hal paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal ataupun informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga bisa mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar dengan giat, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya kita tidak bisa menggapai cita-cita. Kalimat ajakan yang sesuai, oleh karena itu belajarlah sungguh-sungguh agar menjadi juara. Ini kata juara tidak sesuai ya. Oleh karena itu kita harus rajin belajar dengan giat sebagai bekal kehidupan kita. Ya, kita lihat lagi yang lain. Oleh karena itu belajarlah dengan giat untuk menghadapi ujian nasional, tidak. Oleh karena itu kita harus belajar dengan giat supaya dapat mencapai cita-cita. Jadi sesuai dengan kalimat sebelumnya ini. Akibatnya kita tidak bisa menggapai cita-cita. Oleh karena itu kita harus belajar dengan giat supaya dapat menggapai cita-cita. Jadi jawaban yang benar adalah D. 6. Isi yang terkandung pada teks di atas adalah: betapa sulitnya pecandu rokok menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak bisa menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia harga sebatang rokok bisa setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Isi yang terkandung: A. Bujukan pada pembaca untuk menghentikan kebiasaan merokok agar tidak jatuh miskin. Tidak sesuai ya kata-kata tidak jatuh miskin. B. Informasi tentang akibat yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan merokok. C. Informasi tentang perokok yang berada, tidak. Bujukan kepada pembaca untuk menghentikan kebiasaan merokok agar tidak kecanduan. Jadi yang D di sini, hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Jadi yang sesuai yang D. 7. Kalimat dalam teks di atas yang merupakan kalimat fakta adalah kalimat bernomor 1. Sebagai remaja kita mempunyai 10 hak reproduksi yang seharusnya kita pertahankan. Nah, di sini ada kata seharusnya, tidak sesuai ya. Bukan fakta. Dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Nah, ini kalimat nomor 2 mestinya yang fakta. Ini kata seharusnya menunjukkan kalau pendapat. Kemudian supaya kita bisa tahu dan menentukan, ini juga pendapat. Kalimat keempat, yang paling penting. Ini juga
menunjukkan kalau kalimat nomor 4 pendapat. Jadi yang tepat merupakan kalimat fakta adalah C. 8. Simpulan dari kutipan teks di atas adalah tokoh kartun Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model yang baik untuk anak-anak. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat pembaca di berbagai media cetak. Protes sebagian besar dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka menyatakan bahwa Shinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-anak. Tokoh Shinchan memang mempunyai karakter sebagai penebar virus yang berbahaya. Simpulannya A. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat. Ini baru pendapat, belum menyimpulkan, apalagi kepadanya itu siapa belum jelas. Shinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-anak. Ini baru salah satu pendapat, belum menyimpulkan. Tokoh kartun Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model. Ini juga belum menyimpulkan. Tokoh Shinchan mempunyai karakter sebagai penebar virus yang berbahaya. Jadi simpulannya yang D. 9. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Sebuah bangkai pesawat ditemukan di Kepulauan Seribu, Jakarta. Ini kalau kita lihat kalimat berikutnya semuanya merupakan penjelas. Jadi kalimat utama yang tepat di sini adalah yang D, kalimat pertama. 10. Judul yang tepat sesuai paragraf tersebut adalah penyebab sampah yang berceceran tersebut tidak lain karena ulah manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal sampah yang dibiarkan menumpuk terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah, baik bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Sampah yang menumpuk di sungai akan menyebabkan banjir, sedangkan sampah yang menumpuk di pemukiman akan menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, TBC, hingga demam berdarah. Judul yang tepat, banjir menyebabkan penyakit, ini hanya dari sudut banjir yang menyebabkan penyakit, kurang pas ya. Sampah menyebabkan banjir juga kurang tepat, akibat membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini yang paling sesuai. Ayo cintai lingkungan kita, ini juga terlalu luas, yang D. Jadi yang benar adalah C. 11. Urutan kalimat-kalimat tersebut yang padu adalah, nah di sini kita lihat pada pilihan jawaban ada dua macam, 3 dan 4. Kita lihat, 3. Masyarakat harus melandasi diri atas risiko perbuatannya terhadap lingkungan. 4. Mari selamatkan. Nah, kalau mari biasanya ini terletak pada akhir, jadi kalimat yang kemudian bukan awal. Jadi lebih tepat kalimat nomor 3 terlebih dahulu. Kita lihat A dan B. 3125 kah atau 32152? 31. Masyarakat harus melindungi diri atas risiko perbuatannya terhadap lingkungan. 1. Langkah tepat untuk menyelamatkan lingkungan yaitu ini dijelaskan oleh kalimat nomor 1. Jadi 31 terus 2, kita tidak perlu menunggu instruksi pemerintah. 5. Program yang tidak, jadi instruksi pemerintah yang saat ini justru mempromosikan mobil murah, program yang tidak sejalan dengan konsep penyelamatan lingkungan. Jadi setelah 2 harusnya 5, bukan 215. Jadi yang tepat adalah yang A. 12. Kutipan teks tersebut merupakan bagian struktur teks persuasi yang disebut. Melalui MOU, Bekraf ini diharapkan dapat memberikan perhatian yang besar pada pengembangan ekonomi kreatif nasional. Selain itu, ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Nah, di sini kelihatan melalui MOU Bekraf ini diharapkan ini
kata ini pasti merujuk pada paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan kalau ini menegaskan kembali ya. Menegaskan kembali pernyataan atau pendapat-pendapat yang sudah ada. Di sini ditambah dengan selain itu, ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah penegasan kembali. Pernyataan yang mengandung kata teknis adalah kalimat bernomor sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Ini tsunami sudah menunjukkan kosakata teknis ya. Seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi. Jadi ini jelas kalimat yang mengandung kosakata teknis adalah kalimat yang A, nomor 1. Paragraf di atas merupakan bagian titik-titik teks persuasi. Pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan atau penegasan kembali. Kita lihat, rokok yang dianggap sebagai candu bagi para penikmatnya ternyata mengandung banyak bahan berbahaya. Dalam sebatang rokok terkandung sekitar 4.000 macam zat kimia. Ya, kalau kita lihat ini semuanya merupakan bukti bahaya rokok ya, zat-zat yang membahayakan yang terkandung dalam rokok, sehingga yang tepat ini merupakan rangkaian atau bagian rangkaian argumen dari teks persuasi. Kutipan teks tersebut merupakan bagian struktur teks persuasi yang disebut. Teman-teman sekalian, jujur saja kita memang belum begitu bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Ini merupakan pengenalan isu ya, pengenalan pengantar permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Jadi, ini merupakan pengenalan isu. 16. Perhatikan paragraf berikut. Kata kerja yang tepat untuk mengisi paragraf yang rumpang adalah angin mulai terjadi pada siang hari saat matahari mulai mestinya memancarkan panasnya. Laut yang mulai kehilangan lapisan es di atasnya akan menyerap panas lebih banyak dan mempercepat pemanasan global. Ini mudah ya. 17. Harapan penulis terhadap pembaca sesuai teks di atas adalah sebagai alternatif bila perusahaan global dunia memiliki itikat baik, mereka bisa menggantinya dengan kemasan yang dapat dipakai berulang. Katakanlah sampo. Sediakan wadah untuk menampung sampo di tiap-tiap toko kelontong. Tiap minggu agen akan mengisinya. Bila ada pembeli, ia akan membawa botol sendiri. Botol dan wadah tersebut bisa dipakai sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak perlu lagi pusing dengan kemasan plastik sekali pakai. Dan ini kemasan yang sekali pakai yang diharapkan bisa diganti dengan daur ulang. Jadi harapan yang tepat adalah agar kita mengganti produk sekali pakai dengan produk daur ulang. Kalau kita lihat agar pembaca bisa mendaur ulang sendiri, bukan agar kita bisa menggunakan sampo, apalagi tidak ya, agar pembaca memahami pentingnya daur sampah. Jadi yang tepat agar kita mengganti produk sekali pakai dengan produk daur ulang. 18. Istilah yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada teks di atas adalah prestasi tentu baik. Namun prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam raport saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian,
sastra dan teknologi. Ini ada kata namun, berarti pertentangan ya. Prestasi di bidang olahraga itu non akademik, berarti prestasi akademik tentu baik, namun prestasi yang lain yang non akademik juga di sini dijelaskan penting. Jadi yang tepat prestasi akademik. Nah, kalau literasi kinerja jelas salah. 19. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Ya. Pendidikan merupakan tonggak dasar dalam pembangunan suatu negara. Semakin baik pendidikan di suatu negara, maka akan semakin maju pula negara tersebut. Oleh karena itu, Hari Pendidikan Nasional ini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk berperan aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terus titik-titik dengan kemajuan pendidikan. Kalimat yang tepat adalah C. Mengapa C? Di sini kalimat sebelumnya ada kata dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama memajukan. Jadi sesuai dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya, dengan kemajuan pendidikan. Mari kita bersama-sama memajukan pendidikan demi kemajuan yang lebih baik. Dengan kemajuan pendidikan, saya percaya Indonesia akan lebih maju dan berjaya di dalam hubungan internasional. Istilah sampah organik pada teks tersebut berarti, ini jawaban yang tepat adalah sampah yang berasal dari tumbuhan dan mudah mengalami daur ulang. Demikian anak-anakku yang hebat-hebat, tadi pembahasan soal PAT tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang.